Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Mustika Indreswari, NIM 18043049. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan PSAK nomor 45 pada laporan keuangan Masjid Al-Jihad Kota Baru. Adapun maksud dan tujuan pembuatan video ini ialah untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah akuntansi syariah pada semester 5. Ikatan Akuntansi Indonesia IAI menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur pencatatan laporan keuangan pada entitas nirlaba, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Adapun karakteristik entitas nirlaba dalam PSAK 45 yaitu sumber daya entitas berasal dari sumbangan, tidak bertujuan memperoleh laba, dan tidak adanya kepemilikan seperti entitas bisnis pada umumnya atau dengan kata lain dimiliki oleh publik. Dari karakteristik di atas, jenis organisasi yang termasuk ke dalam kategori nirlaba salah satunya ialah lembaga masjid, karena dalam menjalankan aktivitasnya tidak bertujuan untuk mendapatkan laba. Output dalam laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baiklah, yang pertama dimulai dari daftar perlengkapan Masjid Al-Jihad Kota Baru. Perlengkapan masjid per 1 Januari 2020 sebesar 759.000 dan perlengkapan masjid per 31 Januari 2020 sebesar 609.500. Selanjutnya ada rancangan daftar perakiraan. Ada aset yang terdiri dari aset lancar yaitu kas dan setara kas dan perlengkapan, aset tidak lancar yaitu aset tetap, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Selanjutnya ada kewajiban terdiri dari utang. Selanjutnya ada aset neto terdiri dari aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, dan aset neto terikat permanen. Selanjutnya ada pendapatan yang terdiri dari pendapatan infak masjid, pendapatan infak anak yatim. Selanjutnya ada beban terdiri dari beban perlengkapan, beban penyusutan bangunan, beban penyusutan peralatan, beban listrik dan air, beban honor garim, beban khatib atau imam Jumat, beban wirid, beban pemeliharaan, beban konsumsi, dan beban lain-lain. Selanjutnya menghitung saldo awal. Sebelum memulai menyusun laporan keuangan, entitas harus menyiapkan neraca saldo awal terlebih dahulu, bertujuan untuk mengetahui posisi akun-akun yang akan dilakukan pembukuan. Informasi yang saya peroleh mengenai keuangan Masjid Al-Jihad Kota Baru ialah saldo kas dan setara kas per 1 Januari 2020 sebesar 71.301.250, perlengkapan senilai 759.000, tanah dengan harga perolehan 330 juta, bangunan diselesaikan dengan biaya 690 juta, peralatan senilai 30.925.000, akumulasi penyusutan bangunan. Masjid Al-Jihad Kota Baru selesai dibangun tahun 2014 dengan harga perolehan sebesar 690 juta dan umur ekonomis 20 tahun, maka penyusutan bangunan diperoleh sebesar 34.500.000. Selanjutnya ada penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan per tahun senilai 3.815.625. Beban penyusutan per bulannya sebesar Rp317.970. Selanjutnya, akumulasi penyusutan per 1 Januari 2020 sebesar Rp16.270.625. Selanjutnya, pengelompokan aset. Pengelompokan aset neto bulan Januari 2020 terdiri dari aset neto tidak terikat yaitu ada kas, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Selanjutnya ada aset neto terikat temporer yang terdiri dari kas dan setara kas. Selanjutnya ada aset neto terikat permanen yang terdiri dari tanah, bangunan, dan akumulasi penyusutan bangunan. Selanjutnya ada neraca saldo.
neraca saldo dengan nilai 1.122.985.250 rupiah. Selanjutnya ada penerimaan kas Masjid Al-Jihad Kota Baru dengan pendapatan infak masjid sebesar 8.640.000 dan pendapatan infak anak yatim sebesar 870.000. Maka total penerimaan kasnya senilai 9.510.000. Selanjutnya ada pengeluaran kas yang terdiri dari beban khatib atau imam Jumat senilai 1.400.000, beban wirid dengan nilai 560 dan serba-serbi dengan nilai 3.271.000. Maka total pengeluaran kas senilai 5.231.000. Selanjutnya tahap pengiktisaran ataupun neraca saldo per 31 Januari 2020 nilainya sebesar 1.492.495.250. Selanjutnya ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian adalah daftar yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Berikut merupakan jurnal penyesuaian untuk Masjid Al-Jihad Kota Baru per 31 Januari 2020 yang telah saya hitung ialah beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit dengan nilai 149.500. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit dengan nilai 317.970. Selanjutnya ada beban penyusutan bangunan di debit dan akumulasi penyusutan bangunan di kredit dengan nilai 2.875.000. Sehingga nilai dari jurnal penyesuaian seluruhnya yaitu 3.342.470. Selanjutnya ialah ada neraca lajur untuk Masjid Al-Jihad Kota Baru. Neraca lajur ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan setelah dilakukan ayat jurnal penyesuaiannya. Berikut adalah hasil dari laporan keuangan tersebut. Setelah neraca lajur selesai disusun, langkah selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Adapun laporan keuangan Masjid Al-Jihad Kota Baru sesuai dengan PSAK 45 ialah yang pertama terdiri dari laporan aktivitas. Berdasarkan laporan aktivitas dapat dilihat pada kolom perubahan aset neto merupakan adanya penambahan aset neto pada akhir periode. Kenaikan aset neto pada bulan berjalan sebesar 1.096.530. Kenaikan tersebut dikontribusi oleh aset neto tidak terikat senilai 3.101.530. Kenaikan aset neto terikat temporer sebesar 870.000 dan terdapat penurunan aset neto terikat permanen senilai 2.875.000. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Masjid Al-Jihad Kota Baru mempunyai total aset per 31 Januari 2020 sebesar 1.073.311.155 rupiah yang terdiri dari aset lancar senilai 76.349.750 dan aset non lancar dengan nilai 996.961.405 rupiah. Semua merupakan aset tetap. Total aset tersebut semuanya merupakan aset neto karena tidak ada kewajiban per tanggal tersebut. Yang ketiga ada laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas ialah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Dari laporan arus kas dapat diketahui kenaikan arus kas total bulan berjalan senilai 4.279.000, yang mana kenaikan arus kas ini hanya terdiri dari kenaikan arus kas operasi bersih. Selanjutnya ada jurnal penutup. Tujuan jurnal penutup ini untuk memindahkan sisi akun nominal yaitu pendapatan dan beban sehingga akun nominal menjadi tertutup dan akun ekuitas menunjukkan sisa yang sebenarnya.
Jumlah dari jurnal penutup ini sebesar 12.385.000. Yang terakhir ada neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dari neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan bahwa sebelum memulai pencatatan data akuntansi periode berikutnya, akun-akun buku besar dalam keadaan balance atau seimbang. Maka nilai neraca saldo setelah penutupan untuk Masjid Al-Jihad Kota Baru per 31 Januari 2020 sebesar 1.127.274.750 rupiah. Maka dari hasil perhitungan di atas, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Masjid Al-Jihad Kota Baru ini belum menerapkan PSAK nomor 45 dalam menyusun laporan keuangannya. Bendahara masjid hanya mencatat pengeluaran dan penerimaan kas saja. Hal ini karena bendahara belum memahami bagaimana standar dan siklus yang ada dalam penyusunan laporan keuangan. Karena tidak menerapkan PSAK nomor 45, laporan keuangan masjid tidak memperlihatkan dengan jelas apa saja aset, kewajiban, dan aset neto yang dimiliki, sehingga laporan keuangan tidak memperlihatkan transaksi yang sebenarnya. Dengan diterapkannya PSAK nomor 45 ini dalam penyusunan laporan keuangan, pengguna laporan keuangan lebih mudah memahami dan membaca laporan keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan menjadi lebih relevan dan dapat dibandingkan serta mudah dipahami. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.